Assalamualaikum Ibu Tenti. Waalaikumsalam Bu Enok, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa ketemu ya Bu Penti di sekolah Bu Iya, Penti. alhamdulillah. Saya pengen ngobrol-ngobrol, boleh nggak Bu Penti? Silahkan dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang mau diomongin Bu? Ya, boleh Bu ya, boleh masuk ya Bu. Silahkan Bu, ayo masuk Bu, duduk Bu. Gimana Ya, Bu? Apa kira-kira yang mau Ibu, diomongin? ya, saya merasa bingung nih Bu ya dengan pembelajaran di kelas 6 saya. Jadi saya merasa bingung tuh melihat nilai anak-anak kan di bawah KKM ada sebagian dari kelas saya itu. Bu Enok? Oh, sekarang Bu Ya, Enok dari kelas 6 ya? iya Bu Penti. Saya biasanya Ya, kan ngajar biasanya kelas ngajar kelas rendah, 1 ya? sekarang ditugaskan kelas tinggi. Jadi tantangan buat saya ini pas saya mengajar matematika di kelas tinggi itu ada penilaian. Kemarin kan saya sudah lakukan. Ada Iya. setengah anak yang nilainya belum mencapai KKM begitu. Waduh, gimana Bu perasaannya kalau Ibu ngajar di kelas 6 sekarang perasaannya gimana Bu? Perasaannya ya senang sih Bu, menantang juga karena kan tadinya saya biasa ngajar kelas rendah, sekarang kelas tinggi benar-benar menantang untuk pengetahuan saya, apalagi di bidang matematika nih Bu. Jadi tantangan baru ya Bu ya. Iya, Tapi ini Mbak Ibu, nah coba ya. Kira-kira Bu, eh, tantangan apa Bu yang Ibu hadapin sekarang nih di kelas 6 ini? Ya, ini Bu, saya ingin meningkatkan nilai matematika kelas 6 ini supaya ketercapaian KKM Bu. Kemarin kan saya sudah melakukan tuh asesmen, ada sebagian siswa saya yang masih rendah begitu. Saya ingin meningkatkan KKM-nya itu Bu Besti. Hambatannya kira-kira apa Bu yang ditemuin Bu? Hambatannya itu saya menemukan anak-anak ya masih kurang dalam perkaliannya ya, dari penghitungannya, dari pembagiannya begitu jadi. Banyak yang lemah jadi ya anak-anak yang dalam hal perhitungan ya Bu ya. Iya. Bueno, Bu Enok selama ini udah melakukan apa upaya apa aja Bu yang udah dilakukan Bu kira-kira Bu? Saya sudah melakukan namanya ya latihan sih udah saya coba tuh anak-anak ya satu persatu. Coba anak-anak besok kalian hafalin perkalian 1 sampai 10. Kemudian nanti kamu presentasikan di depan kelas gitu biar anak-anak tuh ada semangatnya juga. Terus usaha saya yang saya lakukan juga memberikan informasi kepada orang tua melalui pribadi. Saya WA orang tuanya yang bagian lemahnya itu yang sudah saya analisis anak-anak tersebut, saya informasikan juga kepada orang tuanya agar membantu anak-anaknya belajar di rumah, terutama dalam perkaliannya Ibu begitu. Bagus itu langkah-langkah yang Bu Enok udah lakukan tuh luar biasa. Kalau sekarang ini udah ada perubahan nggak Bu? Saya kemarin sih udah saya lakukan, anak-anak coba bergantian ya satu-satu presentasikan perkaliannya begitu. Terus keesokan harinya saya coba lagi tuh dengan operasi hitung campuran begitu, ada pembagian, ada pengurangan, saya lakukan tuh penghitungan operasi hitung campuran. Saya ujikan kembali ya Bu ya, karena saya kan saya tugaskan sebelumnya, ayo hafalin perkalian dulu ya anak-anak gitu. Kemudian saya lakukan asesmen begitu. Kalau misalnya Bu, saya kasih skala Bu 1 sampai 10. Ya. Usaha yang udah kita lakukan selama ini kira-kira udah di sampai mana Bu nih, Bu Enok nih? Udah tahap yang mana nih?
Saya kira saya udah lakukan itu di tahap 6 ya Bu ya, menurut saya gitu yang saya lakukan. Masih perlu usaha lagi sih Bu. Targetnya untuk naik ya Bu Enok ya? Iya, saya inginnya ke skala 8 gitu, Ibu Penti. Rencananya mau ngapain lagi nih Bu biar naik lagi skalanya Bu? Sesuai targetnya Bu Saya Enok. Iya, saya juga ingin melakukan metode yang bervariasi dan strategi Si pengajaran metode saya gitu. bervariasi. Iya, saya inginnya kayak gitu. Juga ingin meningkatkan pengetahuan saya kalau ada workshop seperti itu. Iya, itu udah luar biasa Bu ya. Ada tadi langkah-langkahnya, ada metode yang bikin bervariasi, memperkaya diri kita lagi dengan pelatihan-pelatihan ya luar biasa. Saya pengen tuh ikut pelatihan gitu kayak Bu Enok nih. Bu Iya, Enok, gitu. Iya. kira-kira itu kapan mau dilaksanakan tuh Bu Enok yang rencana-rencana yang tadi sudah di list sama Bu Enok tadi? Kalau rencana yang ingin mengikuti pelatihan itu bagi saya ya saya inginnya segera gitu Bu dalam waktu-waktu bulan-bulan ini gitu agar tercapai semua keinginan saya untuk meningkatkan nilai anak-anak tuh agar mencapai namanya maksimal KKM-nya itu ya. Kemudian saya juga selalu kan memantau orang tua untuk menanyakan perkembangan anaknya belajar di rumah, jangan sampai banyaknya main handphone begitu sering komunikasi. Dan juga saya ingin melakukan asesmen kembali, target kembali di awal bulan Agustus gitu. Bagus itu rencananya, tinggal dilanjutkan supaya nanti levelnya bisa naik ya Bu Enok ya? Iya, Nah Bu mudah-mudahan Enok, ya. dukungan Ya. apa kira-kira yang dibutuhkan nih Bu Enok nih untuk mencapai apa yang tadi sudah Bu Enok rencanakan? Saya perlu dukungan terutama dari orang tua ya yang membantu perannya di rumah juga kan mendidik anaknya. Jangan sampai kita hanya guru aja yang namanya optimis gitu. Orang tuanya masa bodoh sepenuhnya diserahkan ke guru. Saya nggak mau seperti itu. Saya selalu komunikasikan karena kan namanya belajar matematika kan harus terus berproses Bu ya, terus mengingat gitu. Pengennya yaitu kolaborasi dengan orang tua begitu Ibu. Sudah dilaksanakan tapi ya Bu ya? Iya, kalau untuk komunikasi dengan orang tua itu udah saya kemarin-kemarin itu udah saya selalu WA pribadi dengan orang tuanya yang lemah-lemah itu di bawah KKM, tapi saya selalu menginfokan lagi setelah asesmen kembali. Nah, kalau udah asesmen lagi saya selalu menginfokan apakah ada perubahan gitu. Saya akan konfirmasikan lagi ke orang mahasiswanya begitu Ibu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin, mudah-mudahan itu ya Bu ya tercapai apa Iya, yang iya, diharapkan. iya Bu Penti, mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa secepatnya langkah-langkahnya dilakukan dan kemudian nanti ada perbaikan. Saya tunggu lagi nanti perkembangannya Bu Enok. Iya, ya itu harapan besar saya Bu Penti karena kan saya juga ibaratnya baru memasuki ngajar di kelas tinggi ya, kelas 6 ini. Jadi upaya-upaya yang saya harus lakukan itu benar-benar wah gitu. Motivasi saya gitu. Gimana perasaannya Bu setelah kita ngobrol begini mencoba mencari apa ya solusi ya dari masalah kita bersama nih. Saya juga Ya. ngalamin seperti ini sebenarnya. Oh iya iya Bu Penti, Gimana Bu alhamdulillah. perasaannya? Perasaan saya sekarang dari rasa kebingungan setelah saya ngobrol sama Bu Penti, alhamdulillah ya menjadi tercerahkan, lebih nggak merasa bingung lagi gitu, ada teman komunikasi dengan Ibu. Gitu.
20 detik lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya Bu. Saya doakan juga Bu Enok, mudah-mudahan target-target Bu Enok bisa tercapai, anak-anak bisa mencapai nilai yang baik ya Bu ya. Alhamdulillah, ya Bu Penti ya, terima kasih ya sudah berbagi ceritanya dengan saya. Saya ucapkan terima kasih Bu Penti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ibu. Sampai ketemu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mbak Enok. Waalaikumsalam Bu Imas. Apa kabarnya Bu Imas? Baik, alhamdulillah. Oh iya Bu Enok, kira-kira saya mengganggu tidak mau berbicara sama Bu Enok? Oh, enggak Bu, alhamdulillah dengan terbuka. Ayo silakan masuk Ibu ke ruangan saya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Enok. Ya, Bu Enok, saya tuh punya masalah. Kan gini ya Bu Enok, kepala sekolah itu menyuruh saya ikut lomba untuk cerita dongeng. Tapi kan saya tidak percaya diri, malu, apalagi nanti ditonton sama teman-teman dari guru-guru lain. Dan saya tuh suka ngeblank, suka lupaan, gimana dong? Dari yang Ibu bilang tadi nggak percaya diri, kenapa tuh yang membuat Ibu nggak percaya diri? Coba bisa diceritakan Bu. Iya, karena kan kalau mendongeng itu ya Bu ya harus ada teknik-teknik, ada metode-metode, serta kadang harus ada suara-suara yang menirukan tentang binatang-binatang tersebut. Jadi saya merasa gimana gitu, saya merasa takut Bu Enok. Ya, berarti apa upaya Bu Imas ya agar bisa maksimal bisa mengikuti lomba dengan cerita-cerita dongeng yang Bu bisa Ibu ceritakan. Coba. Mungkin saya nanti akan apa ya? Mungkin akan belajar cara bagaimana bercerita yang baik dan benar. Mungkin saya nanti akan apa ya? Mungkin di cermin gitu mendongeng, terus memperagakan ekspresi-ekspresi atau enggak saya nanti melihat-lihat buku-buku gitu mungkin Bu yang saya akan lakukan. Boleh Bu, nanti Ibu bisa juga ya praktekkan di cermin membawa apa namanya contoh referensi yang Ibu temuin seperti apa contohnya Ibu ya. Tolong diceritakan coba contoh-contohnya Bu. Iya sih, nanti saya akan membuat contoh-contoh tentang dongeng-dongeng dan mungkin nanti saya juga gimana ya akan melihat berbagai referensi-referensi, misalnya entah itu dari YouTube atau entah itu dari buku-buku atau itu entah dari teman-teman. Mungkin nanti saya akan berusaha mencoba untuk melakukannya. Ya, target Ibu seperti apa? Udah sampai di tahap level keberapa kira-kira Ibu untuk persiapan lomba ini? Kalau kan saya baru cerita nih ya, mungkin saya masih di level 4 Bu, belum ke level yang saya inginkan. Karena kan saya juga masih merasa kebingungan nih Bu. Rasa kebingungan yang seperti apa? Coba Ibu bisa ceritakan. Ya kebingungannya sih seperti yang tadi itu ya yang sudah sampaikan. Biasanya kalau cerita itu kan ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Nah pembukaan sendiri ini kan ada waktu-waktunya juga Bu. Terus di dalam inti juga itu nanti itu ada pesan-pesan moral yang harus disampaikan kepada anak-anak dan penutup juga supaya anak itu dapat memahami bagaimana cara pemahaman tentang dongeng tersebut. Nah ini mungkin saya masih seperti itu, Bu. Berarti Bu Imas harus perlu banyak latihan ya dari level 4 ini untuk meningkatkan ke level yang lebih dipersiapkan Ibu ya. Rencana apa Bu? Udah seberapa apa yang akan Ibu rencanakan gitu? Apa yang sedang yang saya akan rencanakan mungkin saya nanti akan membuat konsep-konsep tentang dongeng tersebut yang berkaitannya dengan materi tentang anak-anak dan mungkin dari segi waktunya juga saya akan memperhitungkan karena anak itu Bu kalau misalnya dongengnya terlalu lama atau terlalu
tidak menarik, anak itu akan bosan, dia akan meninggalkan, gurunya itu akan ditinggalkan Bu sama anak-anak. Iya. Sudah tahapan kemana Bu? Atau siapa yang terlibat terkait dalam Ibu membantu proses untuk lomba Ibu? Siapa saja Bu yang terkait? Mungkin saya akan minta dilihat sama teman-teman saya, kira-kira dongeng saya ini sudah menarik apa belum, terus ekspresi saya sudah keluar apa belum, terus gaya bahasa tentang berbagai macam gaya bahasa ini saya udah keluar belum. Mungkin saya akan minta masukan dari teman-teman yang mengampuni tentang dongeng ini. Mungkin nanti itu saja Bu, saya akan meminta masukan dari teman-teman yang sudah bisa dongeng. Berarti Ibu lebih maksimalkan kepada guru bahasa Indonesia ya Bu ya? Kira-kira siapa guru bahasa Indonesianya tuh Bu? Kebetulan Bu, kalau di TK sendiri kan pembelajarannya itu sentra. Mungkin saya akan menanyakan kepada guru yang belajar di kelompok sentra persiapan, karena kan dia berkaitan dengan tentang bahasa-bahasa, terus tentang gaya-gaya pemahaman tentang cara teknik-teknik mendongeng. Mungkin saya nanti akan menanyakan ke teman yang mengajar di sentra persiapan Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu ya, sudah mantap itu Bu rencana persiapan Ibu yang akan mengikuti lomba ini. Kira-kira Ibu udah siap ya Bu Imas ya untuk mengikuti lomba ini ya? Siap gak siap Bu, tapi insya Allah saya akan lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, dengan langkah-langkah tadi, dan metode-metode tadi, supaya nanti dalam memberikan dongeng terhadap anak-anak itu menarik, dan pesan-pesan moralnya nanti didapat sama anak-anak tersebut, sehingga nanti anak-anak dalam keseharian dapat diaplikasikan Ibu, jadi mempunyai karakter yang baik lewat cerita-cerita dongeng tersebut. Imas, boleh saya tahu itu persiapannya masih lama nggak Bu Imas? Kan dongengnya itu Bu 2 minggu lagi ya. Mungkin hari ini juga saya harus mulai mempersiapkan supaya nanti pada saat mengikuti lomba dongeng tersebut saya dapat mengikutinya dengan maksimal, dan yang tadinya ada rasa deg-degan atau tadi rasanya ada tidak pede di depan teman-teman, mungkin saya harus berusaha bagaimana supaya mental saya nanti di depan teman-teman menjadi kuat. Oh, syukur deh Bu Imas ya, seperti itu. Emang begitu tantangan kita sebagai pendidik ya Ibu Imas, harus banyak latihan-latihan. Selama ini Bu Imas sudah latihan belum Bu Imas? Sudah berapa kali atau belum Bu Imas? Bagaimana? Saya sih latihan sih belum ya, karena kan disuruh kepala sekolahnya juga baru tadi Bu. Nah, mungkin saya tuh tadi sudah mulai mulai ngebayang-bayang gitu. Kira-kira cerita apa ya yang akan diberikan kepada anak, dan pesan moralnya yang didapat, dan walaupun ceritanya sederhana, tapi saya ingin membuat cerita yang bermanfaat bagi anak tersebut. Baru membayangkan saja jadinya Bu. Berarti Ibu harus banyak referensi ya Bu ya, referensi artikel atau contoh-contoh untuk membuat dongeng Ibu. Kira-kira contoh yang sudah sampai saat ini dapatkan bagaimana Bu? Kalau tadi sih Bu, saya lihat di HP, saya lihat dari YouTube. Kebetulan kan dari YouTube tersebut banyak contoh-contoh cerita tentang dongeng anak-anak. Terus saya juga tadi sih sempat sih lihat-lihat buku. Kebetulan kan di sekolah kami tuh ada pojok baca. Nah, di situ udah mulai ngelihat cerita-cerita, kira-kira cerita apa yang menarik bagi anak. Baru situ aja. Terus tadi juga sempat ketemu teman, saya mau bercerita, kata saya itu. Terus saya bilang, kira-kira bagaimana? Oh, katanya ada masukan dari teman saya. Bagaimana kalau misalnya cerita itu tentang cerita binatang aja. Terus nanti belajar tuh katanya tentang macam-macam suara binatang gitu Bu. Baru sampai situ Bu. Iya, alhamdulillah Bu Imas ya. Bagaimana setelah Bu Imas tercerahkan atau bagaimana setelah Ibu ngobrol sama saya nih? Bagaimana perasaan Bu Imas?
perasaannya sekarang sudah merasa lega sekali karena sudah ada bayangan bagaimana teknik pembukaan, inti, penutup nanti sama cara penyampaikan di depan teman-teman. Terus nanti insya Allah tanggal 25 Agustus ini nanti akan saya mengikuti lomba insya Allah Ibu. Baik Bu Ima. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Sampai ketemu Bu Ima. Iya, baik. Terima kasih ya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai ketemu. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Pinti. Ada apa tumben datang ke sini? Iya nih Bu Imas, saya mau cerita masalah. Boleh nggak Bu Imas? Boleh, kebetulan waktunya ini sangat luang. Oh iya, kira-kira punya masalah apa ya? Biasa Bu Imas, saya itu punya masalah di pembelajaran. Bu Imas tahu kan, saya kan guru IPA tuh di sekolah. Anak-anak tuh susah kadang untuk bisa suka sama IPA atau supaya nilainya bagus di IPA. Saya padahal udah lakuin berbagai cara sih Bu Imas, cuma kayaknya hasilnya kok belum maksimal ya Bu Imas ya. Oh gitu ya, padahal Bu Fenty sudah melakukan berbagai macam cara ya. Lalu kalau boleh tahu cara-cara yang bagaimana yang sudah diterapkan Bu Fenty? Kadang kan tuh kalau saya ngajar tuh Bu Imas, kadang suka ada anak-anak ya, tahu sendiri ya Bu Imas ya, kadang anak-anak tuh ada yang nggak konsentrasi di pelajaran IPA, dia bilang IPA itu susah lah, rumus-rumusnya susah dihafalin lah, kemudian ulangan harian tuh nilainya kayaknya kurang memuaskan gitu Bu Imas. Oh gitu ya, padahal Bu Fenty sudah melakukan berbagai hal yang terbaik ya supaya anak-anaknya tersebut memahami. Nah, saya pengen tahu nih Bu Fenty, kira-kira bentuknya untuk melakukan perubahan seperti apa sih yang dilakukan misalnya? Dengan berbagai teknik atau metode apa misalnya? Saya kan udah coba nih Bu Imas. Yang pertama, saya udah mencoba metode pembelajaran yang bermacam-macam ya. Saya coba supaya lebih menarik, kemudian juga cara penyampaiannya supaya anak-anak lebih aktif. Kemudian juga saya memberikan kayak reward gitu Bu Imas sih pelajaran. Maksudnya kan supaya anak-anak semangat. Ya sih sebenarnya udah ada perubahan sih Bu Imas, cuma kayaknya masih kurang maksimal gitu. Kalau misalnya bilang level mah saya masih kayaknya level 7, padahal saya pengennya anak-anak bisa di atas 8 levelnya begitu Bu Imas. Oh gitu ya, jadi sih sudah melakukan perubahan-perubahan, namun anak-anak masih tetap. Nah, kalau misalnya nih, tadi udah berbagai macam bentuk apa sih, kayak pemberian materinya yang disesuaikan dengan materi Ibu ya. Nah, bagaimana cara memberikan motivasi terhadap anak tersebut supaya lebih ditingkatkan lagi semangatnya itu seperti apa Ibu? Iya, saya sih rencananya mau meningkatkan lagi yang pertama nih Bu Imas. Saya pengen pada waktu pembelajaran mungkin saya selama ini kurang memberi ini kali ya, kayak mindfulness gitu Bu Imas. Supaya kan nanti kalau pas pembelajaran anak-anak mungkin bisa saya bikin supaya lebih rileks, bisa konsentrasi di pembelajaran saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin harus saya selingin kayaknya dengan kayak ice breaking yang menarik begitu Bu Imas. Supaya kan mereka nggak jenuh ya. Kan Iya, soalnya kan itu kan materinya cukup sulit ya Bu Imas ya. iya, Mungkin iya, kalau iya. kayak kasih ice breaking yang lebih menarik itu kan anak-anak mungkin bisa itu ya, bisa lebih semangat gitu belajarnya. Iya, iya, Mungkin betul. Nah, terus dalam melakukan kegiatan tersebut, kira-kira Bu Fenty, bisa berkolaborasi dengan siapa Ibu biasanya? Nah itu kita sih, selama ini kan suka ini, bincang-bincang tuh Bu Ima sama MG MPIPA ya, guru-guru ya. Kadang kan kita juga suka sharing juga sih, ada masalah apa di kelas gitu, biar sama-sama cari solusi bareng-bareng gitu Bu Imas, kira-kira metode pembelajaran yang pas untuk bab ini apa sih gitu ya. Terus gimana sih Oh, cara iya, pendekatan iya. ke
anak supaya nanti anak-anak tuh bisa berubah persepsinya tentang IPA. IPA tuh nggak susah gitu, supaya anak-anak tuh lebih mudah memahami materi IPA. Ya, Oh, iya. mudah-mudahan sih berkat kolaborasi saya dan teman-teman MGMP IPA, mudah-mudahan sih nanti levelnya bisa ningkat nih Bu Imas nih. Oh, lebih meningkat lagi ya. Lah, lalu nanti Ibu kan tadi udah mau melakukan perubahan-perubahan. Nah, kira-kira Ibu mulai kapan nih melakukan perubahan tersebut? Kalau untuk kolaborasi mah udah ini sih Bu Imas, sudah sedang jalan ya. Cuma memang belum rutin, belum yang secara rutin dilakukan tiap bulan gitu Bu Imas. Kita masih yang kadang-kadang kalau ketemu aja. Ini mungkin salah satu kelemahan saya juga kali ya Bu Imas ya. Jadi mungkin harus lebih sering, harus lebih konsisten gitu melakukan eh, diskusi bersama dengan guru-guru IPA mungkin. Oh, Kemudian berikutnya, ya saya juga ini sih Bu Ima, saya kan ikut-ikut pelatihan, ikut seminar seperti itu, supaya saya juga punya bekal ya, gimana sih caranya supaya pembelajaran saya itu bisa berpusat pada murid, anak-anak bisa lebih aktif, gitu Bu Imas. oh gitu. Jadi Bu Fenty sih sebenarnya sih sudah melakukan yang terbaik ya untuk supaya anak-anaknya itu dapat memahami tentang tadi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Terus apakah teman-teman Bu Fenty di sekolah saling mendukung atau bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah sih kita saling mendukung sih satu sama lain, Bu Imas. Kalau saya juga ada kesulitan, teman-teman juga mau bantu gitu. Ya, Oh gitu. mudah-mudahan ini ya bisa Iya, lebih baik, Bu Imas. iya, iya. Terus Ibu dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan, Ibu? Makasih banyak ya Bu Imas ya. Saya tadi kan kayak putus asa gitu ya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Imas, saya jadi menemukan, gimana sih caranya solusinya gitu ya. Saya jadi bisa menemukan beberapa apa sih alternatif cara gimana bisa meningkatkan nilai IPA anak-anak. Terima kasih banyak ya Bu Imas ya. Oh, jadi perasaannya bagaimana Bu setelah tadi kita berbincang-bincang ini? Saya senang banget Bu Imas bisa bertukar Oh, pikiran sama Bu oh Imas. gitu. Saya juga Ya, jadi lebih ini ya, jadi punya apa sih ide-ide nih gimana caranya lagi, alternatif apa yang bisa saya gunakan gitu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas saya Bu Imas. Makasih banyak ya. oh, iya, iya. Saya juga terima kasih Ibu sudah dapat kita bercerita tentang eh, apa yang tadi udah diceritakan sama Bu Fenty. Semoga Bu Fenty untuk kedepannya lebih semangat lagi, terus lebih baik lagi, dan saya dukung dengan sepenuh hati supaya Bu Fenty nanti dapat belajar bersama anak-anaknya dan nanti anak-anak dapat senang berkaitan dengan pembelajaran dan anak-anak tidak merasa jenuh, terus anak-anak nanti akan akan memahami tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Fenty sendiri gitu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu Imas pencerahannya. Saya senang deh bisa ngobrol bareng sama Bu Imas. Saya doain juga Bu Imas lancar di sekolahnya ya. Iya, amin amin. Terima kasih banyak juga ya Bu Fenty ya. Terima Baik, kasih Bu Imas. Saya assalamualaikum. pamit Iya, ya. iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.